Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Di masjid-masjid di Iran biasanya ada kaligrafi tertentu yang kata orang Departemen Agama, kalau ingin tahu satu kelompok itu alirannya apa, masuklah ke masjidnya, lihatlah kaligrafi yang ada di dalamnya. Melihat ayat favorit yang digunakan sebagai kaligrafi di masjid itu, kita bisa mengetahui berasal dari kelompok mana. Nah, kalau masuk ke Masjid Al-Munawwarah, ayatnya yang ada di atas ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nah, di beberapa masjid di Iran itu dimuat ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Ustadz Jalal tentang al-baqiyatus sholihat, yang Ustaz Jalal artikan sebagai amalan-amalan yang kita lakukan di dunia kemudian akan kekal selama-lamanya sampai pada perjalanan kita di alam setelah alam dunia ini. Tapi yang ini harus mungkin perlu pembahasan khusus untuk menjelaskannya, bahwa paling tidak itu yang saya rasakan dari kaligrafi yang ada di Iran. Kadang-kadang karena orang Iran itu adalah orang-orang yang mengikuti mazhab Ahlul Bait, dan diantara kepercayaan mazhab Ahlul Bait adalah keyakinan terhadap imam ke-12 yang gaib, yang akan dimunculkan Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman, dikenal sebagai Imam Mahdi. Dan kepada imam itu pun disebutkan gelaran yang biasanya ada di masjid-masjid di Iran itu, atau juga dalam pembicaraan para ulama, yaitu baqiyatullah. Baqiyatullahi khairun lakum in kuntum ta'lamun. Nah, menurut salah satu penafsiran tentang baqiyatullah itu merujuk kepada Imam Zaman ajallahu taala farajahu syarif. Saya tidak tahu bagaimana mengaitkannya dengan pembahasan kita tentang amal-amal soleh, tapi di beberapa di kalangan mazhab Ahlul Bait ada orang-orang yang berpendapat bahwa misalnya dari hadis-hadis yang boleh jadi terkesan sangat eksklusif, seperti wilayatu Ali ibn Abi Thalib hisni faman dakhala hisni amin amin adabi, pada akhirnya sampai juga kepada Imam Zaman ajalallahu taala farajahu syarif. Dan bahwa amalan-amalan kita sedianya supaya dia menjadi kekal, termasuk ke dalam baqiyatus sholihat, sedianya kita lakukan dalam rangka menunggu kehadiran Imam Zaman, dalam rangka merindukan Imam Zaman ajalallahu taala farajahu syarif, seluruh amal ibadah. Sehingga dalam pertanyaan tentang ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama, dari Rasulullah SAW diriwayatkan banyak hadis yang Ustaz Jalal ceritakan dalam buku Dahulukan Akhlak di atas fikih. Ada sahabat yang tanya amalan apa yang paling utama, Rasulullah SAW menjawab sholat pada waktunya. Yang lain tanya lagi berkhidmat pada kedua orang tua, yang lain tanya lagi jihad fi sabilillah. Nah, di mazhab Ahlul Bait ada tambahan lagi pada hadis amalan apa yang paling utama itu. Jawabannya adalah menunggu kehadiran Imam Zaman. Dan hadis itu mengunci seluruh amalan-amalan yang utama yang lainnya. Dalam rangka menunggu itu kita harus juga melakukan amalan-amalan yang disebutkan Nabi, salat pada waktunya, berkhidmat pada orang tua, jihad fisabilillah, dan lain sebagainya. Semua dihimpun menjadi satu. Barangkali itu yang membedakan mazhab Ahlul Bait dengan mazhab yang lain. Semua kalangan kaum muslimin sepakat tentang akan hadirnya Imam Mahdi di akhir zaman, tetapi bagaimana setiap mazhab
bersikap dalam menunggu kehadiran itu yang membedakan perilaku para penganut mazhab itu, para pengikut mazhab itu. Dan bagi pengikut mazhab Ahlul Bait, seluruh sumbangsih, kontribusi, amal soleh yang dilakukan adalah juga dalam rangka menunggu kehadiran Imam Zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif.